Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octavian Doti dengan NIM 23140101, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows Server 19, saya akan membahas mengenai setting remote desktop dengan grup Polis. Apa itu remote desktop? Yaitu salah satu service di Windows yang berguna untuk meremote komputer lain, di remote kita sendiri atau dari komputer manapun kita. Oke, kita tinggal klik start, kemudian ketik di remote, lalu ketik di remote ada desktop connector. Nah, desktop connector. Nah, kita tinggal masukkan IP komputer yang kita tuju. Kemudian kita bisa login komputer kita juga, kita login dengan kode serial yang sesuai. Oke. Bagaimana cara men-setting remote desktop di klien? Masalahnya defaultnya yang nama masih settingan ting remote-nya. Desktop itu di tiap klik itu disable. Contohnya di salah satu ini, kalau kita masuk ke Adventure System Setting, kemudian kita login. Oke, masalahnya all setting remote di advanced setting ini, di menu ini adalah don't allow. Artinya remote desktopnya caranya dengan mengklik allow remote connection to this computer, dan disarankan centang yang di bagian bawah sini. Masalahnya kalau kita lakukan ini satu persatu ke tiap klien yang jumlahnya banyak, ya pastinya merepotkan. Oleh karena itu, biar efisien kita lakukan lewat grup Polis, sehingga konfigurasi remote desktop ini bisa kita enable dari grup Polis untuk semua perangkat. Oke, caranya seperti biasa. Kita masukkan ke server domain controller, karena kita akan melakukan dari domain controller. Oke, kemudian kita klik tools, terus grup Polis management. Oke, di sini kita pilih grup Polis, objek, kemudian klik kanan di tempat kosong. Kita klik new, kita buat sebuah grup Polis baru untuk mengaktifkan remote desktop ini di semua klien. Oke, kita kasih nama enable remote desktop. Oke, kemudian klik OK, sudah dibuat. Sekarang kita edit enable remote-nya. Klik kanan, kemudian edit di grup Polis management editor. Ini kita panjangkan dulu di sini. Oke. Untuk mengaktifkan remote desktop ini, menunya ada di bagian komputer configuration. Kemudian Polis kita kemudian masuk ke administrative template. Nah, ini administrative template, kita pilih Windows komponen. Kemudian oke, di sini ada banyak Windows komponen. Kita pilih yang remote desktop. Nah, ini dia remote desktop service. Kita expand lagi. Kemudian pilih remote desktop. Ini remote desktop station host. Oke, kita klik di sini. Kemudian ada beberapa pilihan lagi di bawahnya. Nah, ini kita masuk ke connection. Oke, di bagian connection ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang allow user to connect remote by using remote desktop service double. Klik saja. Oke, di sini kita klik enable, kemudian klik OK. Nah, jadi setiap user bisa melakukan remote desktop. Oke, selanjutnya kita masih di menu yang sama. Kita pindah ke submenu. Di sini kita klik bagian security. Nah, yang ini oke, di bagian sini ada option yang harus kita ubah. Nah, yang harus kita ubah ini adalah request user. Authentication for remote connection by using network level authentication. Nah, ini yang paling bawah ini. Oke, di sini kita double klik, kemudian klik enable. Itu apa? Agar supaya siapapun yang meremote harus login dengan network logging. Jadi login dengan login jaringan yang ada di domain controller, kemudian klik OK. Oke, ini sudah aktif.
Selanjutnya kita harus mengkonfiguratif port di firewall supaya bisa remote desktop connection. Supaya kita bisa melakukan remote desktop connection. Kalau di video sebenarnya di bagian firewall, kita akan matikan firewall. Tapi kalau dalam contoh kali ini, firewall di klien itu aktif. Alasannya demi keamanan. Kita aktifkan, contohnya kita lihat di salah satu klien di sini. Kita masuk ke Windows Defender file. Di sini, nah, di domain network filenya aktif untuk alasan keamanan. Jadi kita harus meremote desktop. Contohnya untuk default, kalau firewall aktif remote desktop connection itu dimatikan. Jadi kita harus buka portnya supaya bisa mengakses remote desktop. Itu menunya ada di Gropolis editor juga. Itu menunya ada di bagian computer configuration sama computer configuration. Kemudian Windows setting, itu Windows setting di sini, Police bagian Windows setting, kemudian security setting, kemudian Windows Defender, FW with Avenger Security, kita expand lagi. Nah, klik di bagian inbound rules, kita buat sebuah rules untuk mengaktifkan port yang digunakan untuk remote desktop. Caranya kita klik kanan di bagian host new. Sekarang kita pilih portnya yang pilih, kemudian next untuk port TPC, kemudian spesifik lokal portnya itu 3389. Untuk remote desktopnya kemudian klik next. Kemudian allow the connection if this secure. Kita pilih salah satu saja. Kita pilih yang allow the connection saja. Kita klik untuk menerapkan mau tipe apa, domain privat apa publik. Semuanya saja kita ini tidak apa-apa. Kita klik next. Sekarang kita masih kasih nama. Kita kasih nama yang sesuai dengan keterangannya. Misalnya remote dokter port. Ini sambungan sama tidak apa-apa 3389. Ini keterangannya saja, klik finish. Sudah diaktifkan, kita double klik. Pastikan sudah enable di sini dan allow. Kita bisa lihat menu-menu selanjutnya di sini apa saja. Kemudian kita klik ini. Selanjutnya kita harus tentukan siapa saja user yang boleh melakukan remote dalam contoh kali ini. Kita pilih semua user boleh melakukan remote untuk mengubah setting. Kita masih di menu yang sama, enable report desktop di komputer di Gropolis Management Editor. Kita pilih computer configuration sama, kemudian pilih Windows setting, kemudian secure di setting, kemudian pilih resti check group. Nah, di sini di sini kita buat sebuah grup, klik kanan di tempat yang kosong. Adik-adik klik brown. Kita masukkan nama grupnya. Nama grupnya remote di desktop. Kita pilih remote desktop user. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Kemudian klik OK lagi. OK lagi. Di sini ada pilihan yang harus tambahkan. User, siapa saja yang boleh meremote, kita klik ADD. Di sini membernya siapa saja. Kita klik browser. Kemudian kita bisa masukkan namanya siapa saja. Si Bambang bisa kita cek namesnya, atau kemudian si Rini. Nah, kalau misalnya mau masukkan user tertentu siapa saja boleh, tapi kalau mau semua user kita harus masukkan satu-satu. Pasti capek juga. Kita jadi biarkan gampang, kita ketik saja everyone, kemudian check names. Nah, jadi semua orang kalau kita klik OK lagi, jadi semua orang adalah member dari grup remote desktop user ini. Kemudian klik OK. Nah, dia sudah jadi member remote desktop. User ini isinya adalah semua orang yang boleh mengremote.
Terus oke, sekarang kita tutup dulu ini. Sekarang kita terapkan di enable rem desktop ini ke sukasuka.com. Kalau mau diterapkan di Hyundai juga boleh, tapi kita terapkan di domain. Kita terapkan di domain, terus klik kanan sukasuka.com, listing GPO, kemudian dipilih enable remote desktop dan klik OK. Oke, sekarang kita terapkan di semua klien yang kita login. Salah satu klien di sini kita update dulu polisnya seperti biasa, cap update forest. Oke, kita tunggu di sebelahnya. Oh, tunggu sebelahnya. Oke, sudah terupdate polisnya. Sekarang kita ke view advanced system setting. Oke, kita pilih di remote ini. Nah, di sini optionnya sudah berubah. Tadi kan don't allow, sekarang sudah allow remote connection to this computer. Meskipun ini gray out, tapi statusnya kalau remote-nya di sini sudah aktif juga. Optionnya di bawah, jadi perangkatnya ini harus sudah bisa di remote. Kita cek IP-nya. IP-nya 192.168.5.5621. Oke, kita coba bisa apa saja belum kita servernya. Kita coba misalnya 192.168.5.621. Kemudian klik connect. Oh, tidak. Oke, kalau sudah keluar, sepertinya harus kita mau pilih more action. Pilih more action, kita mau login pakai apa? Jangan master admin, kita pilih more coach. Kita klik user defense karena si klien ini yang login si Bambang. Nah, kita coba login pakai akun si Bambang juga, yakni Bambang Irawan, Irawan. Kemudian passwordnya kita klik ini, oke, mau tidak, oke, kita tunggu. Harusnya mau, kalau tidak mau berarti ada masalah. Nah, kita tunggu dulu. Agak lama, kadang-kadang tidak apa-apa, tunggu saja. Ditanya mau connecting apa, tinggi karena ini masalahnya sensitif. Abaikan saja, klik saja yes. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil kita login. Nah, si Bambang sudah bisa login ke komputernya sendiri. Nah, ini lagi nge-remote nih. Nge-remote komputer si Bambang dengan login si Bambang juga. Oke, nah ini ya. Oke, kalau mau ditutup koneksinya kita bisa close saja. Nah, di sini klik OK. Sekarang kita kembali ke komputer si Bambang. Nah, ini dia lagi remote jadi tutup saja. Oke, kita bisa remote juga ke yang lain. Misalnya si Bambang ini mau nge-remote komputernya si Rini. Nah, si Rini komputer sebelahnya kita cek IP-nya berapa. Si Rini 56105. Oke. Kita coba remote si Bambang mau nge-remote komputer ini. Oke, 192. Oke, kita klik connect. Nah, dia tanya oke, kita masukkan saja Rini, Amanda. Kemudian passwordnya kita klik oke. Kita tunggu sampai bisa tidak si Rini, kita tunggu dulu. Oke, kita klik yes, tidak apa-apa, kita tunggu. Oke, ini dia bisa login komputernya si Rini, berhasil. Kita close saja. Nah, ini skinnya jadi kayak logout, jadi ke connect. Oke, sudah berhasil kali ini. Berhasil mengaktifkan remote desktop lewat grup polis dari server untuk semua klien. Oke, berarti kesempatan kali ini kita sudah berhasil melakukan setting remote desktop dengan grup polis klien. Yang kalau begitu saya cukup sekian. Mohon maaf apabila kekurangannya. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.